Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang OS atau operating system. Sistem operasi lah bahasa Indonesianya gitu ya. Buat kalian yang sekolah SMK, kalian itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya OS atau operating system. Sebenarnya apa sih OS atau operating system itu? OS sendiri adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Lah, tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Gitu. Lanjut pada gambarannya. Gambarannya kayak gini ya, sistem operasi komputer itu kayak gini. Dari pengguna atau user kita sebagai pengguna atau user akan menginput data pada aplikasi ataupun aplikasi perkantoran ya. Kita ingin data itu menjadi sebuah kertas, dari aplikasi akan diinput ke sistem operasi, lalu diinput lagi ke perangkat keras, akhirnya menjadilah sebuah kertas. Oke, lanjut pada tahap berikutnya, yaitu selanjutnya jenis-jenis sistem pengoperasian. Yang pertama yaitu ada RTOS, Real Time Operating System, mengendalikan cakera untuk tujuan spesifik. Contohnya mesin ATM. Yang RTOS itu contohnya mesin ATM. Ini juga termasuk jenis-jenisnya. Terus yang kedua, single user, memudahkan menangani pengoperasian komputer sehingga pengguna dapat menjalankan satu pekerjaan pada masa yang sama. Contohnya DOS atau Disk Operating System. Terus yang ketiga yaitu multi-user, memungkinkan lebih dari satu pengguna bersama-sama menggunakan sumber daya komputer secara serentak. Contohnya yang nomor 3 yang multi-user ya. Contohnya kayak server. Lanjut pada pada tahap berikutnya, yaitu jenis-jenis sistem pengoperasian. Terus yang pertama yaitu multi-programming, atau kaedah yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak pada sebuah komputer dan berbagai sumber daya. Berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Terus yang kedua yaitu multitasking. Kaedah yang memungkinkan seorang pengguna melakukan banyak program dalam waktu yang sama. Terus yang ketiga, jenis-jenis sistem pengoperasian, multiprocessing, kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Kayak gitu. Lanjut pada tahap selanjutnya yaitu fungsi-fungsi sistem operasi. Jadi sudah masuk pada fungsinya nih ya. 1. Mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian preset aplikasi yang sedang dijalankan. 2. Mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan cakera keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara terperinci tentang cakera keras. 3. Melakukan pengelolaan proses, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Yang terakhir, melakukan pengelolaan data, pengendalian terhadap data, dan piranti input dan output. Terus masuk pada macam-macam sistem operasinya. Apa sih macam-macam sistem operasi? Sebenarnya banyak sih sistem operasi. Kita golongkan sebagai keluarga saja. Yang pertama ada keluarga Windows. K itu keluarga ya, keluarga Windows. Pertama ada Windows 9X. Terus yang kedua Windows NT. Yang ketiga Windows Vista. Yang keempat
Windows 7. Ini yang sering dipakai ya. Windows 8 juga lumayan banyak juga dipakai. Terus Windows ini Windows barunya Windows 10. Dan ada kabarnya sih ada yang baru lagi Windows. Ini update terbaru yaitu Windows 11. Lanjut pada sistem operasi yang kedua, yaitu dari keluarga Linux. Ini sistem operasi yang open source ya, bebas, tanpa ada produk kayaknya, bebas lisensi. Ini banyak juga keluarganya. Yang pertama ada Linux Debian, kedua Linux Ubuntu, terus yang ketiga Linux Mint. Ada juga Red Hat Linux, dan yang kelima ini yang dari Indonesia, Linux ini dari Bandung ya. Jika kalian ingin pakai, silahkan aja download di Google, banyak itu sudah. Kali Linux buat kalian yang mau belajar hacking atau ingin jadi hacker, Kali Linux ini sudah tidak asing ya buat yang ingin jadi hacker. Terus yang keempat itu ada dari keluarga Unix. Ini sistem operasi yang pertama kali ada di dunia kayaknya ya. Yang pertama itu ada SCO Unix, yang kedua BSD, GNU atau Linux. Linux berarti keturunan dari sistem operasi Unix. Lanjut macOS ini juga sama, keturunan dari Linux. Keturunan dari Unix ya, GNU, Hurt dan lain-lain sebagainya. Itu banyak juga ya. Terus yang terakhir itu ada sistem operasi macOS atau Macintosh. Ini sistem operasi yang dipakai laptop atau brand iPhone. Jadi kalau dipakai sistem operasinya dipakai Asus, pakai yang lain itu nggak bisa, pasti cuma di iPhone saja. Suka sampai di sini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.